Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 28, bagian akhir. Axel pun akhirnya senang dengan kabar itu. Leona? Apa mungkin Leona babysitter Lexi? Tanya Axel lagi. Terus yang mengembalikan perhiasan itu, Olan? Bukankah mereka sempat bertemu di rumahku? Bisa jadi, biarkanlah itu bukan urusan kita, ucap Jose. Kita ikut senang kalau mereka jadi pasangan. Hari ini, Axel akan pulang lebih awal. Ia sudah janji akan mengajak Ellie untuk makan malam. Dan untuk Lexi, untuk sementara ini Carla yang menjaga Lexi, selama wanita itu belum mengandung. Jose pun setuju, karena sejak dulu Ellie dan Carla tinggal bersama. Axel pun akhirnya pulang, ia merasa sedang menjalani hubungan seperti yang sedang pacaran. Semakin hari, Axel semakin cinta. Bahkan, ia tak ingin lama-lama berjauhan dengan istrinya itu. Tak hanya jago di atas ranjang, Ellie tumbuh menjadi sosok idaman kaum Adam. Cantik, pintar, dan jago memasak. Bahkan acara makan malam pun Ellie sendiri yang memasak. Taman belakang rumahnya sudah didekor sebagus mungkin. Setiap hari, Axel selalu memanjakan istrinya dengan sikapnya yang lembut. Tapi sayang, Ellie tak ingin menggelar pesta pernikahan. Padahal Axel sangat berharap, karena ia ingin semua orang tahu bahwa gadis muda yang dulu tinggal bersamanya bukanlah anaknya, melainkan istrinya. "Daddy," ucap Ellie saat suaminya tiba di rumah. Axel mencium bibir Ellie, lalu mengusapnya dengan ibu jari. "Lexi di mana?" tanya Axel. "Di atas sama Miss Carla, jadikan makan malamnya." "Jadi dong, Daddy juga sudah lapar." "Ya udah, kita ke taman belakang. Daddy bantu aku memasak." Mereka pun berjalan sambil bergandengan tangan. Setibanya di sana, tiba-tiba kepala Ellie terasa pusing. "Hoi!" Ellie menutup mulutnya karena ingin muntah. "Sayang, kamu kenapa?" Axel panik karena Ellie seperti itu. "Kepalaku kok tiba-tiba pusing ya, perutku juga mual," kata Ellie. "Masuk angin, apa kamu belum makan?" tanyanya. Ellie menyentuh perutnya. "Apa jangan-jangan?" Ellie langsung tersenyum dan memeluk suaminya. Sedangkan Axel terdiam seperti kena tetelo. Pria itu kebingungan, karena memang tidak tahu apa-apa. "Kita ke dokter saja, Dad," ajak Ellie. "Apa perlu ke dokter? Kalau hanya masuk angin, kan obat ada di kotak obat," ucap Axel. "Daddy," protes Ellie, lalu ia kembali menyentuh perutnya sambil diusap-usap. Kini, Axel baru mengerti. Pria itu tampak senang. Sampai-sampai, ia meraih tubuh Ellie menggendongnya lalu berputar. "Serius?" Axel masih belum percaya. Ellie mengangguk, karena bulan ini ia belum ada tamu bulanan. Axel segera mengajak istrinya ke dokter untuk memastikan. Karena hari sudah mulai gelap, Axel membawanya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Ellie dan Axel langsung ditangani dokter kandungan. "Sus, siapkan USG," ucap dokter. Ellie dan Axel belum menyadari bahwa perawat yang membantu Ellie berbaring adalah Leona. Leona memakai masker, sehingga Ellie tak mengenalinya. "Silahkan berbaring," kata Leona. Ellie menoleh ke arah wajah suster itu, ia mengenali suaranya. "Loren?" panggil Ellie. "Dia bukan Loren, tapi Leona," sahut dokter. "Kalian pasti salah." "Ya, mereka kembar," ucapnya. Leona menjadi gugup karena ia sudah bersalah, menjadi pencuri di rumahnya dan pergi begitu saja. "Maafkan saya bersalah," kata Leona. Ellie tersenyum. "Ya, tidak apa-apa. Perhiasannya sudah kembali kok." Ellie merebahkan tubuhnya di brankar, dan Leona langsung memberikan gel di perut pasien. Sedangkan Axel, dia pun tidak mengatakan apa-apa. Terlebih, wanita itu akan menikah dengan Olan. Bertemu dengan Leona, Axel baru sadar bahwa ia belum mengatakan mengenai surat undangan itu pada istrinya. Dokter mulai meletakkan alat USG di perut Ellie. Sambil menjelaskan, Axel menyimaknya.
Dia melihat layar monitor, meski tidak mengerti karena belum berbentuk. Bagaimana, Dok? Istri saya hamil, kan? Tanya Axel. Dokter hanya tersenyum, karena pemeriksaan belum selesai. Belum ada bentuk sama sekali, tapi sudah dipastikan kalau pasien memang hamil. Usia kandungannya pun baru 1 minggu, dan itu masih sangat rawan. Bagaimana, Dok? Axel sudah tidak sabar mendengar penjelasan dokter. Dedi, sabar dulu, kata Ellie protes. Dokter melihat Axel dan Ellie secara bergantian. Pasangan suami istri yang umurnya terpaut jauh sekali, ia kira itu adalah adik atau anaknya. Tapi dokter langsung menjelaskan. Iya, selamat untuk kalian. Usia kandungannya baru 1 minggu, dan ini sangat rentan sekali. Apalagi, sepertinya istri Anda baru selesai operasi. Ini harus dijaga dengan baik. Kalau boleh, jangan melakukan hubungan dulu untuk beberapa bulan. Penjelasan dari dokter membuat Axel terkejut dan shock. Beberapa bulan? Kira-kira berapa bulan, Dok? Tanya Axel. Tunggu sampai janin kuat. Bisa sampai 3 atau 4 bulan, jelas dokter. Ekspresi Axel langsung melohok, mana bisa ia menahan selama itu? Dekat dengan istrinya, bawaannya panas dan sering ingin melakukannya. Bisa sakit kepala kalau selama itu, pikirnya. Karena pemeriksaan sudah selesai, Axel dan Ellie pun pulang. Sebelumnya, mereka pamit terlebih dulu kepada Liona. Ellie sampai terkejut saat Axel memberikan ucapan selamat kepada wanita itu. Dedi, benar kalau Liona akan menikah dengan Olan? Tanya Ellie yang masih belum percaya. Iya, bahkan Dedi sudah dapat undangannya. Tapi, apa benar Dedi harus menunggu selama itu? 4 bulan? Axel mengacungkan 4 jari ke arah wajah istrinya. 4 bulan tidak lama, Dedi. Lagian, kata dokter tunggu janin kuat, aku rasa tidak akan sampai 4 bulan. Dibawa istirahat yang cukup, dan jangan mengerjakan pekerjaan berat-berat, itu bisa membantu kok. Dedi tidak usah khawatir seperti itu. Bukan gitu, sayang. Dekat-dekat denganmu bawaannya pengen. Ellie langsung membekap mulut suaminya. Pengen apa? Selalu saja masum. Tapi suka, kan? Axel membuka mulutnya. Terus, malam ini kita mulai libur? Axel memastikan. Diangguki oleh Ellie. Demi anak kita, Dedi berkorban ya. Tahan segala godaan, Ellie tertawa dengan renyah. Sedangkan Axel malah cemberut. Mereka berdua terus menyusuri lorong rumah sakit, sampai obrolan mereka terhenti saat melihat keberadaan Olan. Dedi, bukankah itu, Olan? Tanya Ellie. Iya, sepertinya mau menjemput Loren. Maksudnya Liona, jawab Axel. Ellie menyapa Olan di sana. Axel, ia tetap Axel. Meski Olan akan menikah, ia masih cemburu kalau melihat istrinya bersama Olan. Apalagi, Ellie sangat ceria saat menyapa calon pengantin itu. Mau jemput Liona ya? Tanya Ellie. Kok tahu? Kalian kenapa bisa ada di sini? Tanya Olan. Ellie maupun Axel tidak menjawab. Bumil itu hanya menyentuh perut sambil mengusapnya. Wah, kalian hebat sekali. Lexi Junior akan segera launching, kata Olan yang mengerti apa maksud Ellie menyentuh perutnya. Saat mereka berbincang, Liona pun tiba. Kalian juga tidak akan lama lagi punya junior, ucap Ellie. Liona langsung membulatkan mata, obrolan apa yang mereka bicarakan? Kenapa bawa-bawa junior? Pikir Liona. Tapi walau begitu, Liona tak banyak bertanya mengenai perbincangan mereka. Ia mengajak Olan untuk segera pergi ke rumah sakit, ia ingin menjenguk Loren. Kita duluan, pamit Olan. Lihat, pamit saja hanya pada istriku. Aku, kan ada di sini, kurang ajar sekali dia. Axel sedikit geram. Ayo, Dad. Kita pulang, ajak Ellie. Axel pun mengangguk. Di kediaman Axel. Ellie mendudukkan tubuhnya di sofa, disusul oleh suaminya. Bila dulu Axel tak menemani istrinya di saat hamil, kali ini ia akan menjaganya dengan baik.
Apapun yang diinginkan istrinya akan ia kabulkan. Axel meraih kaki istrinya dan meletakkan di kedua paha, memijatnya dengan pelan. Elle tersenyum mendapati suaminya yang perhatian. Ia mengusap bahu suaminya dan Axel menoleh. Keduanya pun tersenyum. Tep, tep, tep. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seorang wanita menampakkan diri, sambil menggendong seorang balita yang kini berusia 5 bulan. Carla belum tahu dengan kabar bahagia Axel dan Elle, wanita itu pun berharap akan segera memiliki momongan. Loh, kok kalian di sini? Bukannya lagi ada acara di taman belakang? Tanya Carla ikut duduk di sofa sebelah. Sini-sini, Mommy mau gendong. Elle merentangkan tangannya, untuk menggapai sang buah hati. Tidak jadi, kami baru saja pulang dari rumah sakit, jawab Axel. Siapa yang sakit? Sahut Jose, yang baru saja tiba dari balik pintu. Carla beranjak untuk menghampiri suaminya, mengambil alih tas yang dibawa oleh Jose. Siapa yang sakit, sayang? Tanya Jose kembali. Tidak tahu, aku baru saja menanyakannya. Tidak ada yang sakit, kami baik-baik saja, kata Elle. Tapi ada kabar bahagia, Miss. Lexi mau punya adik, timpal Axel. Serius? Carla langsung mendekat ke arah Elle. Elle menganggukkan kepala. Tiba-tiba, wajah Carla menjadi sedih. Dirinya sangat menantikan sang buah hati, tapi mengingat umurnya yang hampir kepala 4. Membuatnya rasa ketakutan itu ada, takut tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Miss, panggil Elle. Ia tahu kenapa Carla mendadak diam. Selama ini, ia sering membicarakan mengenai keinginannya. Elle menyentuh tangan Carla, dan wanita itu terkesiap dari lamunannya. Miss jangan sedih, pernikahanmu saja masih seumur jagung. Yakin pada Tuhan, kalau Miss juga pasti diberikan momongan. Lexi anakmu juga, kan? Carla tersenyum tipis, tak bisa dipungkiri bahwa hatinya sedih. Hari ini saja dirinya lagi datang bulan, padahal pernikahannya sudah lebih dari 2 bulan. Jose memang tidak mempermasalahkan akan adanya anak, bisa menikah saja ia sudah bersyukur. Jose pun tak lagi muda, ia seumuran dengan Axel yang sudah berkepala 4. Sayang, aku gerah. Bisa tolong kamu siapkan air untukku mandi? Jose mengalihkan pembicaraan istrinya dengan Elle, ia tak ingin istrinya jadi bersedih. Tentu. Aku pergi dulu, pamit Carla pada Elle. Carla dan Jose tinggal di belakang rumah Axel. Rumah yang dulu ditempati olehnya, setelah Axel kembali dari penjara. Selama itu pula, Elle tidak tahu keberadaan sang Daddy. Kasian ya, Miss Carla. Tapi aku yakin, dia pasti punya keturunan, kata Elle. Pasti, kan pernikahannya juga masih baru. Pindah ke kamar yuk. Pijatnya dilanjut di kamar saja, Lexi juga keknya sudah mengantuk. Axel mengambil alih Lexi dari pangkuan istrinya. Daddy, jarak Lexi sama calon anak kita tidak jauh ya? Besar nanti jadinya kayak kembar dong ya? Aku berharap yang lahir perempuan. Daddy inginnya laki-laki lagi, mereka akan menjadi pewaris. Tidak mau. Ini harus perempuan, Daddy jangan serakah. Emosi Elle jadi kepancing. Iya, perempuan. Axel mengalah karena teringat ucapan dokter. Elle tidak boleh banyak pikiran apalagi tertekan. Setibanya di kamar, Axel langsung merebahkan Lexi di tempat tidur. Balita itu ia letakkan di tengah-tengah mereka. Sengaja, dengan begitu ia tak bisa menjamah istrinya. Lexi menjadi penghalang mereka, untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Demi cinta kepada sang istri, ia tak ingin terjadi sesuatu pada istrinya. Axel terpaksa harus menahan hasratnya untuk sementara. Axel juga melanjutkan pijatannya. Daddy, aku mau punggungku diurut, pinta Elle dengan manja. Bukalah bajumu, Daddy siapkan krim untuk mengurutmu. Beberapa menit kemudian, Axel sudah kembali. Ia melihat sang istri sudah menelungkupkan tubuhnya, dengan punggung yang terekspos. Kulit putih nan mulus itu sangat menggodanya, tapi ia harus menahannya untuk tidak melakukannya. Daddy, pijatanmu enak juga ya? Aku tidak menyangka.
Ellie sampai merem melek karena riles dengan pijatan suaminya. Axel tak menjawab, karena ia terlalu fokus untuk tidak tergoda. Jika dulu ia sering meninggalkan Hana, untuk kali ini ia tak akan seperti itu lagi. Dari pengalamannya, bahwa wanita tak hanya membutuhkan materi. Perhatian dan kasih sayang paling utama dalam sebuah keluarga. Saking enaknya, Ellie sampai tertidur. Daddy tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu, El. Hadirnya dirimu mengubah semuanya. Daddy tak ingin kembali kehilangan istri untuk yang kedua kalinya. Semoga kita akan selalu bersama sampai menua. I love you, bisik Axel mencium pipi istrinya. Tidurlah dengan nyenyak malam ini, bahagiamu, bahagiaku. Axel menciumnya kembali dan berganti pada Lexi. Axel menutup punggung istrinya dengan selimut, lalu ia ikut merebahkan tubuhnya di samping Lexi. Tanpa disadari bahwa ia belum mengganti pakaiannya, ia malah ikut terlelap. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan semata. Jangan lupa tonton cerita lainnya, dan bantu support channel Cerita Cinta ya. Dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih, wassalam.